Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, saat ini kita berada dalam masa PPKM darurat. Dalam rangka menyongsong datangnya Idul Adha, maka Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Apa saja isi daripada surat edaran menteri tersebut? Mari kita cermati bersama. Yang pertama adalah tentang peniadaan peribadatan di tempat ibadah. Pada saat pemberlakuan PPKM darurat, peribadatan di tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, ditiadakan sementara. Dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. Yang kedua, berkenaan dengan kegiatan malam takbiran dan sholat hari raya Idul Adha. Penyelenggaraan malam takbiran di masjid, musola, kegiatan takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan sholat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah di masjid, musola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan, atau tempat umum lainnya seperti halaman dan lapangan ditiadakan di seluruh kabupaten kota dengan level asesmen 3 dan 4 ya, yang diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Selanjutnya masyarakat dipersilakan untuk melakukan takbiran dan sholat hari raya Idul Adha bersama keluarga di rumah masing-masing. Berikutnya berkenaan dengan pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang akan disembelih. B. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban. C. Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan ruminasia atau RPHR. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPHR dengan ketentuan 1. Penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing yang meliputi A. Melaksanakan pemotongan hewan kurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik. B. Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan kurban. C. Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging. D. Pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak. Jadi yang akan mendapatkan daging tidak perlu datang ke tempat penyembelihan. E. Petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima. 2. Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkurban. A. Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkorban di setiap pintu atau jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu atau termogan. B.
B. Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan. C. Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan. D. Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. E. Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk, bersin, maupun meludah. F. Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri atau mandi sebelum bertemu anggota keluarga. Berkenaan dengan kebersihan alat, ya, ada 2 poin. A. Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan. B. Menerapkan sistem 1 orang 1 alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan. Inilah poin-poin yang disampaikan di dalam surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah di wilayah PPKM darurat. Mari kita taati demi keselamatan kita bersama. Terima kasih. Saya Amin Rosyadi, penyuluh agama Islam di KUA Lawean, Kota Surakarta, menyampaikan untuk Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.